Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru BK Madrasah. Kali ini kita akan membahas topik layanan bimbingan dan konseling, yaitu mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja. Nah, Ananda Ibu semuanya perlu tahu, apa itu pergaulan bebas di kalangan remaja? Faktor apa penyebab dari pergaulan bebas di kalangan remaja, dan pastinya apa solusi agar Ananda semuanya terhindar dari pergaulan bebas remaja. Yuk kita bahas dalam video berikut ini. Di era globalisasi ini, pergaulan bebas remaja telah menjadi isu sosial yang sangat mengkhawatirkan. Angka pergaulan bebas di kalangan remaja semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi. Lalu, pergaulan bebas itu sendiri apa sih sebenarnya? Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas serta melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Nah, adapun faktor penyebab dari pergaulan bebas remaja ada banyak, terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Contoh dari faktor internal yang pertama, kurang selektif memilih teman, karena dapat menyebabkan remaja mengalami salah pergaulan dan kemudian dengan mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Contoh yang kedua, lemahnya iman remaja. Iman di sini maksudnya kepercayaan atau keteguhan terhadap Tuhan ya, di mana menyebabkan remaja dengan sangat mudah terpengaruh oleh sesuatu yang bersifat negatif, misalnya melakukan kekerasan, perkelahian, dan sebagainya. Nah, selain dari faktor yang ada dalam diri remaja, ada juga faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri remaja, seperti kesenjangan antara orang tua dan remaja, kurangnya perhatian atau pengawasan dari orang tua, yang mana kedua hal ini menyebabkan remaja mudah masuk dalam pergaulan bebas, dan remaja merasa tidak takut atau khawatir jika melakukan sesuatu hal yang negatif. Pergaulan bebas remaja ini ada banyak loh macamnya, dan tentunya memiliki bahaya yang bermacam-macam pula. Beberapa di antaranya seperti seks bebas dapat menyebabkan remaja di antaranya bisa hamil di luar nikah atau terkena penyakit penularan HIV/AIDS. Yang kedua, ada minum minuman keras, di mana dapat merusak masa depan dan menjadi pintu gerbang munculnya berbagai perilaku negatif yang dilakukan oleh remaja. Ketiga, perkelahian dapat merugikan orang yang terlibat dalam perkelahian itu sendiri dan orang lain di lingkungan sekitar yang tidak terlibat secara langsung. Keempat, mengkonsumsi nabza. Nabza di sini narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penggunaan nabza ini dapat menimbulkan gangguan fungsi moral dan fungsi sosial remaja. Nah, setelah mengetahui berbagai macam bahaya dari pergaulan bebas remaja, tentunya diperlukan upaya pencegahan. Bagi Ananda yang masih berusia remaja dan menonton video ini, upaya pencegahan tersebut dapat loh dilakukan oleh Ananda sendiri, misalnya dengan milikilah pikiran yang optimis, milikilah kegiatan yang sehat dan positif, serta bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik, dan mengurangi menonton acara yang negatif, misalnya acara kekerasan atau pornografi. Selain dari remaja sendiri, upaya pencegahan ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat atau lingkungan sekitar remaja, misalnya seperti menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika yang terfokus pada remaja. Dan orang tua kiranya lebih meningkatkan lagi rasa perhatian kepada anak, seperti contoh memberikan kasih sayang, mengontrol mereka sebaik-baiknya, sehingga membuat kualitas diri anak meningkat.
Oke, Ananda semuanya, sampai di sini dulu ya pembahasan topik layanan bimbingan dan konseling kita berkaitan dengan pergaulan bebas di kalangan remaja. Namun sebelum video ini diakhiri, saksikan dulu video motivasi berikut ini. Hai, namaku Ayu, seorang siswi SMP di salah satu SMP unggulan. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Putri dari ayahku Kevin dan ibuku Dewi. Kedua orang tuaku sangat memperhatikanku hingga aku dewasa. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan orang tuaku semakin renggang karena kesibukan dari ayah dan ibuku. Kesibukan mereka membuatku sangat kesepian dan kehilangan kebersamaan dengan mereka. Saat di sekolah, aku sangat iri melihat teman-temanku yang begitu akrab dengan orang tua mereka. Di sekolah, aku sering sekali mendapatkan prestasi. Tetapi, orang tuaku tidak pernah mengapresiasiku. Aku hanya bertemu orang tuaku pada saat malam hari. Itu pun seringkali aku sudah tertidur. Suatu hari aku mempunyai pacar. Menurutku dia adalah lelaki yang bisa menghilangkan rasa kesepianku. Sebut saja namanya Wawan. Iya, Wawan. Dia adalah lelaki yang pas buatku. Walaupun usianya dia terpaut jauh dari usiaku, tapi itu bukan suatu masalah bagiku. Saat kami bertemu, Wawan selalu memberiku bunga ataupun sebatang coklat. Selamat siang, Ayu. Selamat siang, Kak. Aku membawakan sebuah bunga untukmu. Suatu hari, aku diajak oleh Wawan untuk pergi malam mingguan ke salah satu mall. Dan aku tidak menolaknya, karena kondisi rumah sedang sepi di kala itu. Saat kami ingin pulang, kami teringat bahwa kami sudah kemalaman, dan Wawan memutuskan untuk menyewa penginapan. Saat kami di penginapan, Wawan mengajakku melakukan hubungan terlarang, dan aku mengiyakannya. Walaupun aku masih gadis, aku rela melepaskan kehormatanku dengan Wawan, karena aku yakin dia akan menikahiku suatu hari nanti. Hingga suatu hari kemudian, Wawan menghilang. Tidak ada satupun kabar darinya. Aku mencoba menghubunginya, namun semua kontakku telah diblokir oleh Wawan. Aku sangat sedih, dan aku memutuskan untuk menunggu kabar darinya. Aku yakin suatu hari dia akan kembali menghubungiku. Sudah beberapa hari berlalu. Wawan belum juga ada kabar. Aku sangat sedih kala itu. 2 bulan kemudian, harapanku telah pupus karena mendengar Wawan sudah menikah dengan wanita lain. Pada saat itu, aku telah datang bulan dan harus menelan kenyataan bahwa aku hamil. Aku begitu sangat frustasi, dan aku sempat berpikir untuk menggugurkan kandunganku. Akan tetapi, itu bukanlah jalan terbaik, karena bayi yang ada di kandunganku tidak tahu apa-apa. Aku ingat, pada saat itu hari Senin, aku harus sekolah dan wajib mengikuti upacara bendera. Saat aku mengikuti upacara bendera, aku merasa badanku sangat lemas dan kepalaku pusing. Lalu aku jatuh pingsan pada saat mengikuti upacara. Aku bangun dan tersadar bahwa diriku sedang terbaring lemas di puskesmas. Aku ditemani oleh wali kelasku dan ia menanyakan tentang kandunganku. Bagaimana keadaanmu, Ayu? Saya merasa pusing dan lemas, Pak. Bagaimana kondisi kandunganmu? Sudah berapa lama kamu mengandung?
Saat itu aku terdiam dan sangat malu saat ditanyai oleh wali kelasku. Keesokan harinya, wali kelasku datang ke rumah untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Sambil memberikan surat bahwa aku telah dikeluarkan dari sekolah. Ayahku sangat marah mengetahuinya. Aku hanya bisa menangis karena menurutku ini adalah aib terburuk keluargaku. Aku sangat menyesali perbuatanku. Masa depanku hancur. Aku harusnya membuat bangga orang tuaku, malah membuat mereka malu. Suatu hari aku dijenguk oleh teman-temanku. Saat itu aku sangat malu mengakuinya di depan mereka. Tetapi saat itu aku berkata, untuk menjadikan kisahku sebagai pembelajaran penting kepada mereka, agar mereka tidak sepertiku yang melakukan hal bodoh. Masa yang seharusnya menikmati usia muda, indahnya di sekolah, aku malah sibuk mengurusi kehamilanku. Pembelajaran dari kisah ini, untuk adik-adik semua, janganlah coba-coba yang namanya seks bebas. Dampaknya itu sangatlah berbahaya, dimulai dari kehilangan harga diri, tekanan batin, hingga masa depan yang hancur berantakan. Untuk para gadis, jagalah kehormatan kalian. Jangan pernah mencoba pergaulan bebas. Semoga dengan adanya kisah ini dapat membawa sedikit wawasan bagi kalian tentang bahayanya pergaulan bebas. Baiklah Ananda, pergaulan yang baik akan saling mendukung perbuatan yang baik. Dan ingat, pergaulanmu menentukan masa depanmu. Terima kasih.